Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ananda sekalian kelas 6 semuanya sehat ya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Untuk materi lanjutan pendidikan agama Islam pada pagi hari ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada ananda sekalian, yaitu menulis Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Ya, alhamdulillah ya, sudah berguyur ada yang mengumpul. Yang tidak mengumpul ya. Kalau tidak mengumpul berarti tidak ada nilai ya. Itu tenggang waktunya sampai hari Jumat. Nah ya, sampai hari Jumat sesudah maghrib atau ba'da isya ya, sudah isya juga boleh. Jam 9 sudah selesai, Bapak sudah tutup, sudah merekap semuanya. Ya, demikian. Nah, baik. Sebelum Bapak lebih lanjut, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan mengajar kita melalui layar Android, HP Android ini. Yang pertama mengenai tugas ya. Silakan kalian simak dengan seksama video yang Bapak share ya. Karena di situ penjelasan materi yang kita pelajari. Kemudian kalau ada tugas, Bapak juga akan sampaikan di video tersebut. Ya, silakan kalian komentar di chat di kolom komentar YouTube jadi channel Bapak. Boleh juga japri lewat WA pribadi. Nah, kemudian setiap tugas yang dikumpul itu Bapak sudah takkitkan beri nama dan kelas ya. Masih saja ananda sekalian yang hanya mengirim nama ya. Kadang kelasnya selalu tinggalan. Jadi ketika Bapak merekap selalu bilang, balas lagi, ananda kelas berapa ya, jangan lupa. Misalkan ada tugas menggambar, berarti dipotokan dan sembari ditulis diketik di WA Japri itu nama dan kelas ananda ya, jangan lupa. Karena Bapak banyak mengajar kelas Bapak banyak ya. Karena Mapolpa itu Bapak terutama kelas 5 dan 6. Kelas 5 itu 4 kelas, kemudian kelas 6 2 kelas ya. Jadi kadang takutnya ada nama yang sama. Kemudian kalau kelasnya tidak ditulis, Bapak bingung mau mencari di mana ya. Jadi biar cepat Bapak merekapnya untuk Bapak ambil nilainya ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua mengenai seragam sekolah ya. Seragam kegiatan belajar mengajar kita sesuaikan dengan hari kita belajar ya, belajar daring ya. Tetapi Bapak tidak memaksakan karena banyak juga wali murid ya, HP Android itu dipegang oleh wali kalian, orang tua kalian. Bisa jadi kalian mengerjakannya mungkin sesudah maghrib atau sesudah isya ya. Bisa berpakaian yang sopan ya. Karena pelajaran agama Islam ya, baju muslim atau muslimah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak ulangi jam pengumpulan ya. Jam pengumpulan tugas, kalau ada tugas Bapak tunggukan sampai jam 9 malam ya. Paling akhir itu hari Jumat malam sampai jam 9 lah ya. Karena jam 9.10 itu Bapak sudah merekap akhir ya. Merekap akhir nama-nama ananda yang sudah mengumpul tugas yang Bapak berikan. Baik, sampai di sini anak-anak ya, sekilas Bapak ulangi tentang materi kita Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109 ya. Adalah surah yang ke-109, kemudian berjumlah 6 ayat. Nah, baik, coba ananda sekalian buka buku
versi PDF yang sudah Bapak share itu di halaman 6 ya. Cara menulis Quran surah Al-Kafirun ya. Nah, di situ kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis huruf hijaiyah di pangkal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Baik, cuma Anda perhatikan dengan seksama ya. Bapak akan coba jelaskan lewat papan tulis. Tapi maaf sebelumnya ya, karena Bapak ini menggunakan layar depan, jadi ketika Bapak menulis papan tulis kelihatannya tangan kiri ya, tetapi sebenarnya itu tangan kanan. Tapi insya Allah Anda sekalian bisa melihat karena akan Bapak sedikit besarkan tulisannya ya. Coba Anda sekalian buka terlebih dahulu halaman 6. Nah, nanti Bapak jelaskan papan tulis. Oke. Baik, Anda sekalian, kelihatan ya? Baik. Hari ini kita akan Bapak ulangi. Kita akan belajar tentang menulis huruf hijaiyah ya. Baik di awal, di tengah maupun di akhir. Contoh ya. Contoh misalkan huruf fa ya. Huruf fa 1. Kalau dia berada di akhir kalimat, berarti dia langsung ya. Ini huruf fa ya. Seperti itu ya. Itu kalau di akhir. Kalau dia di tengah, maka nah, seperti itu ya. Kalau di awal seperti ya. Nah, ya itu contoh huruf fa. Ya nak ya. Baik. Tulis huruf hijaiyah di awal, tengah dan akhir. Contoh kedua misalkan huruf apa? Huruf apa misalkan? Huruf H, boleh. Ya. Di halaman 6 nah ya, di halaman 6 itu ada contohnya. Ya, di halaman 6 buku Nikah Agama Islam kelas 6. Boleh buka juga di versi PDF yang Bapak share ya. Di akhir kalimat. Nah, biasanya seperti itu. Ya, di akhir kalimat. Dan biasanya selalu ada tanda sukun biasanya, ya. Kemudian kalau di tengah. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian di awal. Nah, ini kalau hurufnya di awal. Maaf sekali lagi Ananda ya, karena Bapak menggunakan kamera depan, jadi tulisannya seperti tangan kiri yang menulis, ya. Tapi bisa kelihatan kan semuanya? Baik. Satu lagi Bapak kasih contoh, ya. Yang ketiga apa misalnya? Huruf. Ayo, siapa yang ada pendapat? Boleh. Huruf apa? Huruf kaf. Boleh. Kalau dia di pangkal berarti di akhir nak ya? Sama Pak. Di akhir di sini. Kalau dia berada di akhir, cara penulisan kafnya kaf ya. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau di akhir. Kalau di tengah. Nah, itu kalau di tengah. Kalau di awal. Ya, ya. Seperti itu. Itu tata cara menulis huruf hijaiyah di awal, tengah dan akhir. Baik. Bapak ulangi sekali lagi ya. Menulis huruf hijaiyah itu ada tata caranya. Ya. Ketika dia di awal, di tengah dan di akhir. Sembari kalian lihat buku paket halaman 6 ya. Bapak akan pindah ke kursi dulu ya. Baik Ananda sekalian,
Mungkin hanya itu materi yang hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Bapak harap keseriusan kalian belajar, walaupun kita sistem online ya, sistem daring, tapi harapan Bapak kita serius dalam belajar ya, karena nilai yang Bapak ambil itu adalah dari tugas yang kalian kumpul. Bagi tidak mengumpul berarti tidak ada nilai ya. Nah, ikuti saja, semoga wabah ini cepat berlalu dan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak sekalian, demikian materi yang Bapak sampaikan hari ini ya. Adapun tugas ya, adapun tugas untuk hari ini itu adalah menulis huruf hijaiyah sebanyak 10 huruf ya. Silakan kalian buat di kolom huruf hijaiyah di awal ya, tengah dan akhir seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Di halaman 6 ada buku pai kelas 6 ya, rapi-rapi nak ya, karena itu juga menjadi penilaian tambah bagi Bapak untuk Anda sekalian. Baik, demikian Anda sekalian, tugas sudah Bapak berikan, kemudian materi juga sudah Bapak sampaikan. Semoga semuanya tetap sehat, semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil keberkahan kegiatan belajar mengajar daring kita dalam jaringan kali ini, mari kita tutup membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.